Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reladina Dila Febriarti, formasi CPNS tahun 2021 sebagai petugas ukur, yang merupakan peserta latsar CPNS tahun 2022 gelombang 6, angkatan 4 tahun 2022. Kepada yang terhormat Bapak Hadi Arnowo selaku penguji, kepada Ibu Mit Rahmalia selaku coach, dan kepada Bapak Adi Winarto selaku mentor sekaligus atasan saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil pelaksanaan aktualisasi selama masa habituasi selama 30 hari pada Satuan Kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Berikut videonya. Judul aktualisasi saya adalah Penguatan Kontrol Kualitas Pemetaan Kegiatan PTSL 2022 menuju Desa Lengkap menggunakan perangkat lunak ARJIS di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, yang terbagi menjadi 5 kegiatan yang di dalamnya memuat beberapa tahapan kegiatan yang mengandung implementasi nilai dasar PNS, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, harmonis, adaptif, dan yang terakhir kolaboratif, atau dapat kita sebut dengan nilai berakhlak. Kegiatan pertama. Pada kegiatan ini mencakup ketujuh nilai berakhlak dengan total 24 kali penerapan, sehingga menghasilkan output berupa resum materi pemetaan desa lengkap. Berikut adalah evidence kegiatan pertama yang dimulai dari tanggal 5 Oktober hingga tanggal 10 Oktober. Mulai dari mencari, mempelajari, dan menyusun resum materi hingga melakukan konsultasi dengan mentor. Ini adalah evidence ketika dilakukan coaching pada minggu pertama bersama coach. Kegiatan kedua. Penerapan nilai pada kegiatan kedua juga mencakup ketujuh nilai berakhlak dengan total sebanyak 23 kali penerapan. Output yang dihasilkan adalah hasil identifikasi dan data persil potensi desa lengkap yang nantinya akan diolah menggunakan perangkat lunak ARJIS. Berikut adalah evidence kegiatan kedua yang melakukan pengumpulan data melalui aplikasi KKP. Kegiatan ketiga. Penerapan nilai pada kegiatan ketiga juga mencakup ketujuh nilai berakhlak dengan total sebanyak 28 kali penerapan, hingga menghasilkan output berupa database hasil topologi desa lengkap, di mana database ini berisi hasil dari topologi yang dilakukan untuk mendeteksi adanya error berupa gap dan overlap. Berikut adalah evidence kegiatan ketiga yang mencakup konsultasi dengan mentor, penyiapan perangkat lunak berupa ARJIS, dan juga pengunduhan citra, serta pengecekan menggunakan aturan topologi pada ARJIS. Penggunaan aturan topologi di sini digunakan untuk mendeteksi adanya error berupa gap dan overlap pada kelurahan yang akan dideklarasikan menjadi desa lengkap. Kegiatan keempat. Pada realisasi kegiatan ini, penerapan nilai berakhlak sebanyak 35 kali, di mana pada tahapan kegiatan pertama yakni dilakukan unduh citra desa yang masih terdapat error yakni pada Kelurahan Pendingin, lalu melakukan cleaning topologi pada rule error berupa gap dan overlap. Setelah itu melakukan rekapitulasi hasil cleaning topologi, lalu dilakukan pemetaan kembali pada data persil Kelurahan Pendingin. Ini adalah database hasil proses cleaning topologi pada Kelurahan Pendingin sehingga tidak ditemukan error lagi berupa gap dan overlap. Lalu dilakukan pemetaan kembali pada software AutoCAD yang nantinya akan terupdate pada aplikasi KKP yakni komputerisasi kegiatan pertanahan, sehingga data pemetaan yang dihasilkan menjadi lebih berkualitas. Berikut adalah evidence kegiatan keempat mulai dari unduh citra hingga pemetaan kembali pada AutoCAD. Kegiatan kelima. Pada kegiatan terakhir ini mencakup penerapan nilai berakhlak sebanyak 35 kali yang mencakup ketujuh nilai berakhlak. Mulai dari melakukan konsultasi, menyusun modul panduan, dan meminta persetujuan, serta melakukan sosialisasi kepada petugas pemetaan, lalu dilakukan pengumpulan evidence kegiatan. Hingga dihasilkan output pada kegiatan yang terakhir ini adalah modul panduan kontrol kualitas pemetaan.
di mana diharapkan dengan adanya modul ini dapat digunakan sebagai acuan dalam melakukan kontrol kualitas pemetaan desa lengkap sehingga data yang dihasilkan lebih berkualitas. Berikut ini adalah evidence dari kegiatan kelima, mulai dari konsultasi dengan mentor hingga sosialisasi lalu pengumpulan evidence kegiatan. Berikut ini adalah cuplikan kegiatan sosialisasi kepada petugas pemetaan terkait adanya modul panduan. Kali ini adalah adanya modul kontrol kualitas pemetaan, di mana modul ini berisi panduan untuk melakukan koreksi dan perbaikan kualitas hasil pemetaan kegiatan PDSL menuju desa lengkap, di mana untuk piramid pengecekannya menggunakan aturan topologi yang terdapat pada ArcGIS. Jadi dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu pertama melakukan unduh data persil, yang kedua melakukan koreksi data persil, yang ketiga adalah perbaikan data persil menggunakan cleaning topologi. Untuk koreksi data persil menggunakan aturan topologi. Nah, di sini memuat langkah-langkah untuk mengunduh data persil. Selanjutnya melakukan koreksi data persil menggunakan aturan topologi. Nah, untuk tahap yang terakhir adalah melakukan cleaning topologi untuk root error berupa caps dan offset. Nah, dengan dihasilkannya output dari setiap kegiatan pelaksanaan aktualisasi diharapkan dapat berkontribusi untuk mewujudkan visi dan misi Kementerian ATR BPN serta mewujudkan nilai Kementerian ATR BPN yakni melayani, profesional, dan terpercaya sehingga dapat mewujudkan pelayanan yang prima. Berikut ini adalah rekapitulasi penerapan nilai berakhlak yang telah dilaksanakan pada setiap kegiatan selama masa habituasi 30 hari. Pada rancangan kegiatan aktualisasi, penerapan nilai sebanyak 110 kali. Namun, pada saat realisasi, penerapan nilai dasar ASN berakhlak sebanyak 145 kali dengan setiap kegiatan bernilai 24, kegiatan yang kedua 23, kegiatan yang ketiga 28, yang kegiatan yang keempat dan kelima sebanyak 35 kali. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat penambahan atau peningkatan jumlah penerapan nilai dasar berakhlak pada saat realisasi kegiatan selama masa habituasi. Jadi kesimpulannya adalah pelaksanaan kegiatan aktualisasi selama masa habituasi menghasilkan output database hasil cleaning topologi dan adanya modul panduan kontrol kualitas pemetaan. Telah menerapkan nilai berakhlak sebanyak 145 kali. Adapun rekomendasi dari pelaksanaan aktualisasi yang telah dilakukan. Yang pertama adalah pengaplikasian secara berkelanjutan mengenai pengolahan data menggunakan ArcGIS. Yang kedua adalah tetap menjaga integritas dan terus memegang teguh nilai-nilai berakhlak dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan publik. Nah, manfaat dari kegiatan aktualisasi ini yang pertama adalah dapat menambah wawasan dan skill mengenai ArcGIS. Yang kedua, menghasilkan data pemetaan yang lebih berkualitas. Yang ketiga, dengan adanya modul sebagai acuan dalam melakukan kontrol kualitas pemetaan. Yang keempat adalah meningkatkan kualitas kinerja dari petugas sehingga dapat mempercepat proses pelayanan dan pengusulan deklarasi desa lengkap. Berikut ini adalah testimoni dari salah satu petugas pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ubayu. Saya dari analis survei pengukuran dan pemetaan di Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit testimoni mengenai hasil dari aktualisasi Nabila. Di mana dari hasil aktualisasi Nabila ini telah diperlihatkan mengenai perbandingan hasil cleaning topologi antara perangkat lunak AutoCAD dan ArcMap atau ArcGIS. Di mana setelah dilakukan cleaning topologi menggunakan aplikasi CAD, ternyata jika dicek kembali menggunakan aplikasi ArcGIS masih terdapat error topologi. Nah, dengan kata lain, dapat diasumsikan berdasarkan percobaan pada sampel yang telah dilakukan, aplikasi ArcGIS ini lebih teliti untuk mendeteksi error topologi daripada AutoCAD. Saya rasa cukup di situ untuk testimoni dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian hasil pemaparan realisasi aktualisasi yang telah saya lakukan
di unit kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Semoga bermanfaat dan dapat meningkatkan kualitas kinerja kita sebagai ASN. Bangga melayani bangsa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.